maka kita ucapkan saja selamat tinggal pada AKM, karena AKM tidak berhasil sebagaimana fungsi dan tujuan yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru belajar seluruh Indonesia? Setelah mengikuti BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, sekarang waktunya saya share pengimbasan dari hasil BIMTEK tersebut. Nah, hasil PISA mengatakan bahwa kemampuan belajar siswa sekolah dasar dan menengah itu kurang memadai. Nah, skor PISA di Indonesia ini stagnan dalam waktu 10-15 tahun terakhir. Padahal siswa seharusnya memiliki kecakapan hidup abad 21. Nah, kecakapan abad hidup 21 itu sendiri adalah kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup, bekerja, dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, siswa juga diharapkan memiliki karakter pelajar Pancasila. Nah, karakter pelajar Pancasila itu sendiri adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan berupaya mengatasi hal tersebut dengan mengadakan asesmen nasional. Lalu apa hubungannya antara asesmen nasional dengan skor PISA, dengan kecakapan hidup abad 21, dan karakter pelajar Pancasila? Nah, ini sekilas gambaran hubungan antara tiga hal tersebut, yaitu asesmen nasional yang terdiri dari asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter dan survei lingkungan sekolah akan mendorong meningkatnya kecakapan hidup abad 21 siswa dan karakter pelajar Pancasila. Sehingga dua hal yang meningkat ini juga akan meningkatkan kompetensi siswa. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke materi BIMTEK asesmen kompetensi minimum. Nah, BIMTEK ini terdiri dari 5 topik, yaitu yang pertama konsep asesmen nasional, yang kedua tentang teknik pelaksanaannya, yang ketiga butir soal asesmen literasi membaca, yang keempat butir soal literasi numerasi, dan yang kelima tindak lanjut dari laporan hasil asesmen. Oke, yang pertama tentang konsep asesmen nasional. Asesmen nasional menilai mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM, yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan literasi numerasi siswa. Kemudian yang kedua survei karakter yang mengukur setiap sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Lalu yang ketiga survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, tujuan dan manfaat asesmen nasional itu sendiri adalah yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Dan yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama yang saya bacakan tadi. Intinya, asesmen nasional diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan hanya sekedar nilai.
Pada tahun 2021, Mendikbud juga menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dijadikan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional, bukan untuk digunakan mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah saja. Nah, apa perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Yang pertama, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional itu sama sekali tidak sama. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang siswa, mulai dari pendidikan dasar dan menengah, termasuk program kesetaraan. Sedangkan ujian nasional hanya berlaku pada jenjang pendidikan menengah dan atas saja. Nah, itu juga digunakan untuk nilai. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu kalau SD itu pada kelas 5, kemudian SMP dan MTS pada kelas 8, sedangkan untuk SMA, SMK dan MA pada kelas 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Yang nomor 4, pada pelaksanaannya asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa, diambil secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus. Jadi kalau metode sensus itu semua siswa diuji, sedangkan metode survei hanya sampel saja. Oke. Yang kelima, salah satu komponen hasil belajar siswa yang diukur pada asesmen nasional adalah AKM yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar siswa pada mata pelajaran tertentu saja. Yang terakhir, metode penilaiannya. Asesmen nasional dan ujian nasional pun berbeda. Meskipun keduanya sama-sama berbasis komputer, tapi asesmen nasional menggunakan metode Computerized Multi-Text Adaptive Testing atau yang disingkat dengan MSAT. MSAT ialah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes level kompetensinya masing-masing. Jadi ini antar siswa yang satu dengan yang lainnya, jika berbeda levelnya maka tesnya juga berbeda. Jadi asesmen benar-benar bukan pengganti ujian nasional. Dilihat dari caranya, subjeknya, dan kegunaannya pun jauh berbeda. Berarti dengan adanya AKM, maka ujian nasional tidak diganti dengan asesmen, tapi dihapuskan. Ini benar-benar berbeda. Ya. Kita lanjutkan ke topik yang kedua, yaitu teknis pelaksanaan asesmen. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa asesmen nasional terdiri dari 3 hal, yaitu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan sekolah, dengan penilaian menggunakan model MSAT, dengan metode MSAT, ya. Di mana pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Dan pesertanya bukan siswa tingkat akhir, tapi tingkat menengah yang diambil secara sampling. Sekarang jadwal pelaksanaannya.
Asesmen nasional dilakukan selama 2 hari. Nah, tapi di sini untuk waktunya dibedakan menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu tingkat SD, MI, dan paket A atau ULA. Di hari pertama, pada kelompok ini terdiri dari 75 menit tes literasi dan 20 menit tes karakter. 75 dan 20 menit. Sedangkan di hari berikutnya, di hari kedua, 75 menit tes numerasi dan 25 menit tes survei lingkungan sekolah. Sedangkan kelompok yang kedua itu SMP MTS dan kesetaraannya SMA, SMK, SMA, SMK, MA, dan kesetaraannya juga itu waktunya 90 menit untuk literasi literasi membaca, kemudian 30 menit untuk survei karakter. Sedangkan di hari kedua 90 menit untuk literasi numerasi dan 30 menit untuk survei lingkungan sekolah. Sekarang kriteria peserta asesmen nasional. Peserta asesmen nasional adalah semua satuan pendidikan, tetapi siswanya hanya sebagian atau sampel saja, diambil dari kelas 1 tahun sebelum tahun terakhir. Nah ini, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Karena informasi yang didapat nanti diharapkan memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara AKM untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Sekarang tentang perumusan butir soal asesmen nasional. Asesmen nasional yang terdiri dari AKM dan 2 survei lainnya, poin-poinnya adalah yang pertama untuk AKM ya. AKM literasi membaca. Poinnya adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan untuk asesmen numerasi terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan belajar. Nah, adapun bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Oke, selanjutnya berikut ini adalah level pembelajaran. Level pembelajaran ini dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, ini level pembelajaran dari asesmen. Nah, dari 6 kelompok ini masing-masing kelompok, masing-masing level ya, terdiri dari 2 tingkat. Kelas 1 dan 2 jadi 1, kelas 3 dan 4 jadi 1, kelas 5 dan 6, kemudian 6 dan 7. Ini gabung antara SMP SMA. Kelas 8 dan 9 ini ada di level kelima, dan yang terakhir level ke-6 adalah di kelas 11 dan 12. Sekarang masuk ke topik yang ketiga, yaitu butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Asesmen literasi membaca sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Konten sendiri terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Komponen yang kedua adalah proses kognitif yang terdiri dari informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan komponen yang ketiga terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, pada topik ini juga disertakan contoh soal literasi membaca level pembelajaran 2 literasi membaca teks fiksi, dan level pembelajaran 2 literasi membaca teks informasi. Linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Bapak Ibu juga diberikan 2 bacaan, yaitu teks yang pertama tentang cegah COVID-19.
perlukah pakai masker saat berada di luar rumah? Dan teks yang kedua yaitu tentang hujan pertama. Dari teks tersebut, Bapak Ibu diminta berlatih membuat soal. Nah, caranya, pahami dulu kemampuan membaca siswa. Lalu dipilih salah satu teks yang sesuai. Lalu yang kedua, pilih salah satu komponen yang ingin dikembangkan dan dievaluasi. Lalu yang ketiga, dari kompetensi literasi tersebut coba membuat 3 soal dengan bentuk yang berbeda-beda. Ingat, pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan atas dasar kompetensi, bukan hafalan materi semata, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk terus mengembangkan kemampuan dasar literasi dalam penalaran. Jadi soal-soalnya harus yang meningkatkan kompetensi literasi siswa, nggak boleh soal yang hafalan-hafalan saja. Nah, kemudian topik selanjutnya ini tentang butir soal asesmen numerasi tingkat SMA. Di topik ini juga dijelaskan tentang komponen-komponennya yang ada 3, adalah konten, proses kognitif, dan proses juga. Untuk kontennya ini terdiri dari bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Sedangkan untuk kognitif terdiri dari pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah, untuk konteks terdiri dari personal, seni budaya, dan saintifik. Bapak Ibu guru juga diberikan contoh yang nantinya dijadikan soal sebanyak 3 soal juga dengan kriteria yang sama tadi. Soalnya tidak hafalan, cara menjawabnya tidak hafalan, tapi membangkitkan literasi kompetensinya siswa itu. Ini adalah gambar yang kita jadikan, yang kita buat untuk latihan membuat soal. Sekarang topik yang terakhir yaitu tindak lanjut laporan hasil asesmen. Hasil asesmen dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu siswa yang masuk kelompok perlu intervensi khusus. Yang kedua kelompok dasar, kemudian kelompok cakap, dan yang keempat adalah siswa yang masuk ke kelompok mahir. Nah, berikut ini detail kompetensi literasi dari masing-masing kelompok tadi. Mulai dari siswa yang mampu. Siswa mampu menemukan informasi eksplisit, siswa mampu menyimpulkan, sampai siswa mampu mengintegrasikan. Nah, untuk numerasi juga ada 4 kategori. Nah, dari siswa yang hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, kemudian memiliki keterampilan dasar mengaplikasikan, dan sampai kelompok siswa yang mampu bernalar dan menyelesaikan persoalan non-rutin. Jadi tidak hanya persoalan kehidupan sehari-hari saja. Tingkat kompetensi siswa tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran. Jadi tidak hanya pelajaran seperti ujian nasional, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika saja. Nah, dimanfaatkan oleh semua guru mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian, teaching at the right level. Nah, jadi ini pembelajarannya benar-benar sesuai dengan levelnya siswa masing-masing. Ini teaching at the right level tadi bisa diterapkan. Lalu apa
perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konteks? Nih, pembelajaran berbasis kompetensi itu pelaksanaannya berdasarkan pemetaan hasil asesmen. Jadi asesmen dipetakan dulu, baru nanti hasilnya digunakan untuk bagaimana cara belajarnya. Sedangkan pembelajaran berbasis konteks selama ini penilaiannya menggunakan ujian nasional. Dapat nilai selesai, itu dianggap sudah kemampuannya siswa. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi sendiri berpusat pada kebutuhan belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata, dan orientasi pada proses serta penguasaan kompetensi. Sedangkan untuk pembelajaran berbasis konten itu pembelajarannya berpusat pada materi. Belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan berdasarkan topik. Pembelajarannya kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata dan orientasinya hanya kepada nilai. Lalu bagaimana cara pendidik dan kepala sekolah melakukan peningkatan kompetensi siswa yang benar? Kepala sekolah dan pendidik melakukan analisis penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Pada infografik yang diadaptasi dari penjelasan tahapan penguasaan Mark Rosberg pada tahun 2012 ini disajikan contoh analisis tingkat kompetensi berdasarkan kebutuhan, pendekatan, dan struktural. Silakan nanti video ini bisa di-pause, kemudian dibaca penjelasannya. Kesimpulan dari infografis tadi, siswa yang berada di tingkat perlu intervensi khusus itu belum mampu memahami bacaan, belum mampu memahami isi bacaan. Siswa hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Nah, guru mata pelajaran berbasis teks seperti PPKN, IPS, sejarah, dan lainnya tidak cukup bertumpu pada materi bacaan saja. Siswa perlu diberi bahan belajar lainnya secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Sedangkan untuk siswa yang ada di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik. Siswa dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Masih perlu ditambahi. Sedangkan untuk siswa yang sudah masuk ke tingkat cakap, itu mampu memahami dengan baik isi teks, mengenal apa yang dijelaskan di dalam teks, namun belum mampu merefleksikan. Siswa ini dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan siswa, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat dari yang dipelajari tadi. Sedangkan untuk siswa yang berada di tingkat mahir itu mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan apa yang dijelaskan di dalam teks tadi. Guru pun dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan sesuai dengan isi, sesuai dengan materi yang disampaikan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh. Contohnya ini dari surat kabar guru belajar 021 literasi untuk belajar. Ini menceritakan tentang pengalaman guru Susan dalam pembelajaran literasi dan numerasi dan keterampilan hidup. Guru Susan mengeksplorasi dengan koordinat Kartesius. Guru Susan menerapkan literasi pada pembelajaran non-bahasa. Dalam hal ini, matematika. Guru Susan menjelaskan bahwa menemukan sebab akibat juga, dan bukan hanya sekedar menjawab soal dari diagram Kartesius itu. Bagaimana prakteknya? Guru Susan menceritakan
bagaimana dulu ditemukannya koordinat Kartesius, kemudian melakukan permainan-permainan, lalu permainan-permainan lagi yang berbeda, dan dilanjutkan permainan-permainan lainnya lagi yang berbeda lagi, sehingga akhirnya siswa mampu mengaplikasikan diagram Kartesius pada kejadian non-rutin. Nah, manfaat dari pengalaman guru Susan ini, siswa berhasil mengembangkan literasi numerasi, mampu menjelaskan cara berpikir dan mentransfer keterampilan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata, serta keterampilan hidup yang membawa banyak manfaat. Cerita detail guru Susan dapat Bapak Ibu buka di link guru belajar atau saya sertakan di deskripsi. Nah, alhamdulillah ini adalah materi terakhir dari topik yang terakhir di BIMTEK Guru Belajar seri AKM ini, yaitu tentang segitiga belajar. Banyak satuan pendidikan dan atau dinas pendidikan yang belum move on dari ujian nasional yang telah dijalankan selama bertahun-tahun ini, sehingga asesmen seringkali dipersepsikan sebagai upaya menentukan nilai siswa. Di asesmen masih dianggap kayak UN, menentukan nilai siswa dan seterusnya. Padahal di penjelasan-penjelasan tadi sudah jelas bahwa asesmen bukan pengganti UN, tapi penilaian baru, dan UN-nya sudah dihapus, benar-benar dihapus. Nah, tidak heran apabila banyak dari kita yang berusaha keras melakukan upaya agar nilai siswa kita setinggi mungkin dengan cara memberikan drill-drill soal, mengikutkan les, mengikutkan bimbel, dan seterusnya. Nah, kalau hal itu tetap terjadi, maka kita ucapkan saja selamat tinggal pada AKM, karena AKM tidak berhasil sebagaimana fungsi dan tujuan yang direncanakan. Nah, nilai siswa menjadi sasaran kinerja, padahal peran asesmen yang pertama dan utama bukanlah menentukan nilai siswa. Untuk itu, guru dan pimpinan sekolah dapat melakukan penyelarasan antara tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar siswa dalam segitiga belajar siswa ini. Maka masing-masing dari segitiga belajar siswa tersebut adalah, yang pertama ini kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai siswa dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu, asesmen penilaian. Ya, pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktek pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal siswa yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum, keseimbangan antara panduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Sedangkan asesmen adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi siswa dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Demikian ringkasan saya dari BIMTEK Guru Belajar seri asesmen. Itulah yang dapat saya imbaskan kepada teman-teman guru belajar semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.